Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam soal kekuatan finansial perusahaan. Kita pakai materi yang udah Anda bagikan, fokusnya di bab 10 buku Key Management Ratios. Intinya sih kita pengen paham metrik-metrik utama yang nunjukin seberapa kuat kondisi keuangan satu bisnis itu. Jadi, mari kita coba bedah ya. Bab 10 ini fokusnya ke dua rasio penting nih. Ada interest cover ratio atau rasio kemampuan bayar bunga, sama debt to equity ratio, rasio utang terhadap ekuitas. Kenapa sih dua ini yang jadi sorotan utama? Iya, keduanya itu penting banget karena bisa kasih gambaran soal risiko finansial. Gampangnya, interest cover itu ngukur seberapa mampu perusahaan bayar bunga pinjaman pakai laba operasinya. Kalau debt to equity itu lebih ke perbandingan modal pinjaman sama modal sendiri. Jadi fundamental banget buat nilai kesehatan jangka panjang bisnis. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Interest coverage ratio. Ini kan kalau simpelnya bandingin laba sebelum bunga dan pajak EBIT itu ya, Betul, EBIT. dibandingin sama beban bunganya. Katanya makin tinggi angkanya, makin legah gitu ya perusahaannya. Iya, logikanya gitu, makin besar bantalannya buat bayar bunga. Tapi pentingnya lebih dari itu. Rasio ini nunjukin, gini, seberapa jauh laba operasi bisa turun sebelum perusahaan benar-benar, wah megap-megap bayar bunga. Ini nyangkutnya ke financial leverage. Kalau rasionya rendah, artinya leverage-nya tinggi, nah ini bahaya. Kalau pendapatan turun dikit aja, bisa langsung kerasa ke laba bersih buat pemegang saham. Kalau tinggi, ya lebih aman. Menarik. Ada patokan angkanya nggak sih? Di materi ini disebut rata-rata di AS 10-9 kali. Terus riset di Inggris katanya sekitar 5,5 kali. Angka aman sering disebut 5 kali. Lumayan jauh ya bedanya. Wah, ya bisa beda-beda banget. Salah satu faktornya ya tingkat suku bunga di negara itu. Kalau bunga rendah, mungkin perusahaan bisa hidup dengan rasio lebih rendah. Terus industrinya juga ngaruh. Beda-beda standarnya. Oh gitu. Jadi angka 5 kali itu mungkin ya sekedar ancar-ancar kasar aja. Yang paling penting itu lihat trennya di perusahaan itu sendiri sama bandingin sama saingannya. Konteks itu penting. Oke, paham. Nah, itu kan tadi soal kemampuan bayar bunga jangka pendek ya. Sekarang gimana kalau kita lihat struktur modalnya secara keseluruhan? Disinilah debt to equity ratio berperan kan? Betul sekali. Ini rasio klasik, bandingin total utang sama total ekuitas. Tapi seperti di buku juga dibilang, hati-hati cara ngitung sama namanya kadang suka beda-beda. Bisa bikin bingung. Oh ya, Banyak dari utang, berapa banyak dari pemilik modal. Nah, utang ini kan seringkali menggoda. menggoda gimana maksudnya? Gini, biaya utang, yaitu bunga, itu seringnya lebih murah daripada biaya ekuitas. Ekspektasi return pemegang saham itu kan tinggi biasanya. Jadi dengan nambah utang, secara teori, perusahaan bisa ningkatin profitabilitas, bisa buat modal ekspansi, tapi ya itu, ada tapinya, ada risiko. Risikonya itu karena ada kewajiban tetap ya, mesti bayar bunga, mesti bayar pokok pinjaman, gitu kan. Padahal kan pemasukan belum tentu selancar itu. Nah, tepat sekali. Itu intinya. Ada kewajiban arus kas keluar yang pasti, ketemu sama arus kas masuk yang ya bisa naik turun. Makin banyak utangnya, ya makin besar risikonya kalau bisnis lagi seret. Contoh di buku itu, walau sederhana tanpa pajak cukup jelas kok. Perusahaan yang nggak punya utang ROE-nya 15%. Begitu dia nambah utang dikit aja, ROE-nya bisa naik jadi 16,25%. Oh, bisa naik ya? Bisa, karena biaya utangnya misal 10% lebih rendah dari potensi hasil investasi atau asetnya yang 15% tadi. Itu yang bikin perusahaan berani ambil utang. Nah, tadi nyinggung soal cara hitung yang beda-beda. Itu signifikansinya gimana? Oh, itu penting banget. Misalnya ada yang ngitung DE itu cuma utang bank jangka panjang dibagi ekuitas. Tapi ada juga yang masukin semua liabilitas. Termasuk utang dagang, utang jangka pendek, dibagi ekuitas. Hasilnya bisa beda jauh kan? Wah, iya juga ya? Makanya, kalau Anda lihat angka DE, wajib dicek dulu ini utang yang dihitung tuh apa aja isinya. Jangan sampai bandingin apel sama jeruk. Oke. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari bab 10 ini ya, paham soal interest cover sama debt equity ratio plus variasinya itu, kayak nggak sih kita kacamata khusus gitu ya? Buat lihat seberapa kokoh fondasi finansial perusahaan sama gimana mereka mainin risiko utang ini. Iya, persis. Ini soal mencari keseimbangan.
Utang bisa jadi pendorong, tapi kebanyakan bisa jadi beban berat. Nggak ada satu angka rasio yang pas buat semua perusahaan. Tergantung strateginya, industrinya, kondisi ekonominya juga. Sip. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirkan. Perusahaan yang Anda amati atau minati, itu gimana cara mereka menyeimbangkan risiko utang dengan potensi untung yang lebih tinggi. Dan gimana Anda bisa pakai dua rasio ini, interest cover dan debt equity, plus pemahaman variasinya buat mempertajam analisis Anda ke depan. Itu mungkin jadi bahan renungan menarik.